Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maharani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma penjadwalan dengan HRN dan round robin. Eh, Di sini terdapat suatu soal dengan algoritma HRN atau High Hash Ratio Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma HRN. Algoritma HRN adalah algoritma penjadwalan non-preemptif yang memiliki proses dengan respons rasio tertinggi. Jadi, eh, kita akan menghitung satu per satu rasio dari masing-masing proses yang akan menentukan urutan proses itu akan dieksekusi. Nah, saya selanjutnya untuk soal di bawah ini diketahui ada 5 antrian proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu kedatangan masing-masing 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan lama proses atau burst time masing-masing 3, 6, 4, 5, dan 2. CPU dalam keadaan ideal pada awalnya. Gunakan algoritma HRN, High Ratio Next, untuk menentukan urutan eksekusi proses, waktu mulai dan selesai setiap proses, waktu tunggu atau waiting time, dan waktu turnaround time setiap proses. Dan hitung juga rata-rata waktu tunggu dan turnaround time. Nah, sebelumnya saya sudah me- menyusun di mana yang waktu tibanya paling kecil, yaitu 0, yaitu P1, dengan waktu tiba 0, lama eksekusi 3, mulai eksekusi 0, selesai eksekusi 3, dan response time-nya 3. Nah, untuk menentukan urutan-urutan selanjutnya, kita perlu menghitung rasio dari masing-masing proses. Nah, di sini saya sudah mengisi tabel-tabel sebelumnya, di mana dengan hitungan seperti di sebelah sini, eh, pertama kita harus menghitung waktu sia-sia dari P2, proses 2. Nah, di mana menghitung waktu sia-sia ini, rumusnya adalah selesai eksekusi dikurang waktu tiba, di mana waktu selesai eksekusinya itu menggunakan waktu selesai eksekusi eh, proses pertama, karena proses kedua itu belum diketahui waktu selesai eksekusinya, sehingga masih menggunakan waktu selesai eksekusi proses pertama. Di sini 3 dikurang dengan waktu tiba dari proses kedua, yaitu 2. Nah, sehingga menghasilkan 3 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Begitu pula dengan proses ketiga. Nah, di proses ketiga masih tetap menggunakan waktu selesai eksekusi dari proses pertama tadi dan dikurang dengan waktu tiba dari proses tiga, di mana 3 dikurang 4 sama dengan -1. Selanjutnya, untuk proses kelima, keempat, di mana eh, masih tetap dikurang dengan 3 dan eh, diku, eh, di mana 3 dikurang dengan 6. 6 adalah waktu tiba dari proses 4. Nah, 3 dikurang 6 sama dengan -3. Selanjutnya, untuk eh, proses kelima, masih tetap 3 dikurang dengan waktu tiba dari proses 5, yaitu 8. Jadi, 3 dikurang 8 sama dengan -5. Nah, untuk menghitung rasio penaltinya, yaitu dengan rumus waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi. Nah, di sini kita sudah mencari di mana waktu sia-sianya itu 1 untuk proses 2. Nah, dan eksekusinya itu 6. Eksekusinya 6. Nah, di mana 1 ditambah 6 itu 7 dan dibagi 6.
yang hasilnya itu 1,16. Nah, ini menghasilkan rasio yang paling tinggi di antara yang lainnya, sehingga urutan kedua setelah proses satu yaitu P2. Selanjutnya, saya akan menghitung untuk prioritas ketiga. Nah, prioritas untuk proses ketiga ini, di sini saya sebelumnya sudah mencari terlebih dahulu mulai eksekusi. Mulai eksekusi itu ditentukan dari waktu setelah proses satu selesai eksekusi. Jadi di sini adalah 3 dan selesai eksekusi dari proses 2 yaitu 9, di mana dari waktu selesai eksekusi ini ditambah dengan em, lama eksekusi dari proses 2. Nah, jadi menghasilkan 9 di sini. Nah, untuk response time masih sama seperti rumus waktu sia-sia di mana selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba. Jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Selanjutnya, saya akan menghitung prioritas untuk eh, proses ketiga. Nah, sebelumnya sudah saya cari tahu terlebih dahulu juga apa urutannya, yaitu proses ketiga. Namun saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara saya mencari prioritas ketiganya. Jadi untuk yang pertama, saya sebelumnya menghitung response time atau waktu sia-sianya terlebih dahulu, mana di sini waktu selesai eksekusi dari retreat sebelumnya dan dikurang dengan waktu tiba dari proses yang ketiga ini. Nah, jadi di sini didapatkan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Dan selanjutnya adalah untuk proses 4, di mana waktu sia-sianya itu dari 9 dikurang dengan 6, yaitu 3. Dan proses 5, 9 dikurang dengan 8, yaitu sama dengan 1. Nah, untuk menghitung rasio penaltinya sama seperti sebelumnya, di mana menggunakan waktu sia-sia terus ditambah dengan selesai eksekusi dan dibagi dengan selesai eksekusi. Sehingga mendapatkan 5 ditambah 4 sama dengan 9, dibagi 4 sama dengan 2,25. Nah, untuk rasio penaltinya kita ketahui lagi bahwa yang paling tinggi di antara yang lain adalah eh, proses ketiga. Sehingga proses 3 inilah yang akan lebih duluan diproses setelah proses 2, eh, setelah proses 2. Nah, seterusnya kita mencari di mana waktu mulai eksekusi dari proses 3 itu setelah selesai eksekusi dari proses 2. Jadi saat ke-9 proses 3 itu mulai dieksekusi. Nah, selanjutnya selesai eksekusi dari proses 3, yaitu eh, sebelumnya lama eksekusinya adalah 4, di mana 4 ditambah dengan 9 adalah 13. Nah, terus untuk response time, di mana tetap sama rumusnya seperti waktu sia-sia, di mana 13 atau selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba, di mana 13 ini em, dikurang dengan 4 sehingga menghasilkan 9. Nah, selanjutnya untuk menghitung proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya setelah proses 3, saya menghitung di sini, di mana masih sama seperti tadi sebelumnya, kita hitung dulu waktu sia-sianya. Nah, di sini waktu sia-sianya menggunakan apa namanya tuh eh, rumusnya, yaitu selesai eksekusi dikurang waktu tiba, di mana selesai eksekusinya itu menggunakan eh, waktu selesai eksekusi proses sebelumnya, yaitu proses 3, di mana selesai eksekusinya yaitu 13 dikurang dengan
proses 4, waktu tiba proses 4 yaitu 6, di sini menghasilkan 13 dikurang 6 sama dengan 7. Dan dan selanjutnya untuk proses 5, di mana 13 dikurang 8 sama dengan 5. Nah, selanjutnya menentukan rasio penalti, yang mana rasio penalti ini untuk menentukan yang paling tinggi, sehingga yang paling tinggi itu yang nantinya akan diproses duluan. Nah, untuk menghitung rasio penalti sama seperti sebelumnya, di mana rumusnya yaitu adalah waktu sia-sia ditambah dengan eh, lama eksekusi dan dibagi dengan lama eksekusi. Di sini kita mendapatkan waktu sia-sianya yaitu 7 ditambah dengan lama eksekusinya yaitu 5 dan dibagi dengan lama eksekusi yaitu 5 sehingga menghasilkan 2,4. Nah, selanjutnya untuk proses 5, di mana waktu sia-sianya itu 5 ditambah dengan lama eksekusinya 2 dan dibagi dengan lama eksekusi yaitu 2 yang menghasilkan 3,5. Nah, di antara kedua proses ini yang paling tinggi rasio penaltinya yaitu proses kelima. Sehingga proses kelima yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini proses 5 akan dieksekusi setelah proses 3, di mana waktu mulai eksekusinya itu setelah proses 3 selesai, yaitu 13, dan waktu selesai eksekusi untuk proses 5 yaitu 15, di mana lama eksekusinya 2, 2 ditambah dengan 13 yaitu 15. Nah, dengan response time 7, di mana response time ini didapatkan dari pengurangan eh, s- pengurangan 15 yaitu waktu selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, untuk selanjutnya karena hanya tersisa proses terakhir yaitu proses 4, maka kita tidak perlu menghitung lagi rasio penaltinya. Sehingga eh, langsung saja bisa ditulis di sini waktu mulai eksekusi untuk proses 4 itu setelah selesai dari proses 5. Nah, jadi di sini 15 dan selesai eksekusi dari proses 4 itu eh, 15 ditambah dengan lama eksekusi dari proses 4 itu sendiri yaitu 5. Jadi 15 ditambah 5 sama dengan 20. Dengan response time di mana selesai eksekusi dikurang waktu tiba yaitu 20 dikurang 6 yaitu 14. Jadi response time-nya 14. Baiklah, selanjutnya saya akan menghitung waiting time dan turnaround time-nya, di mana rumus waiting time ini adalah selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba dan dikurang dengan lama eksekusi, di mana di sini selesai eksekusinya itu 3, karena di sini waktu tibanya itu 0, maka langsung saja dikurang dengan lama eksekusi yaitu 3, yang akan menghasilkan waiting time-nya 0. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk proses kedua juga akan dilakukan seperti itu di mana 9 dikurang dengan 2, waktu tibanya yaitu 2 sama dengan 7 dan akan dikurang lagi dengan 6 yaitu lama eksekusi sehingga menghasilkan 1. Di sini waiting time-nya. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga eh di mana waktu selesai eksekusinya yaitu 13, dikurang dengan waktu tiba dan dikurang dengan lama eksekusi yang menghasilkan 6. Menghasilkan 5. Nah, selanjutnya begitu pula dengan proses 5 dan 4, di mana waktu selesai eksekusinya dikurang dengan waktu tiba dan dikurang juga dengan lama eksekusi yang menghasilkan 5 juga. Nah, begitu pula untuk proses 4, proses terakhir, di mana waktu selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba dan dikurang dengan lama eksekusi yang menghasilkan waktu waiting time-nya atau waktu tunggunya. Nah, setelah itu untuk menentukan rata-rata dari waiting time, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu semua total waiting time-nya yaitu 20. Nah, setelah itu 20 ini karena total prosesnya atau total job-nya itu ada 5, maka eh,
di waktu itu dibagi dengan 5, yaitu menghasilkan 4. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, untuk eh, turnaround time-nya yaitu dari mm, waiting time ditambah dengan lama eksekusi. Di mana di sini waiting time-nya adalah 0 dan di sini lama eksekusinya 3. Sehingga misalkan turnaround time-nya adalah 3. Dan di sini untuk proses kedua waiting time-nya itu 1 ditambah dengan lama eksekusinya yaitu 6 sehingga menghasilkan turnaround time-nya yaitu 7. Selanjutnya, begitu pula untuk proses ketiga, di mana waiting time-nya itu 5 dan lama eksekusinya yaitu 4 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, selanjutnya untuk proses kelima juga, di mana waiting time-nya itu 5 terus lama eksekusinya yaitu 2 sehingga menghasilkan turnaround time-nya yaitu 7. Begitu pula untuk proses terakhir, yaitu di mana waiting time-nya ada 9 dan lama eksekusinya adalah 5 di mana 5 ditambah 9 yaitu 14. Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata dari turnaround time-nya. Turnaround time-nya yaitu dijumlahkan terlebih dahulu, sama seperti waiting time tadi, dijumlahkan, yaitu menghasilkan 40. Hmm, Selanjutnya dengan menghitung rata-ratanya yaitu 40 dibagi dengan 5 karena jobnya tadi atau prosesnya tadi ada 5. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Sehingga dapatlah hasil dari waiting time, turnaround time, terus juga response time dan urutan dari proses-proses tadi, proses-proses sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah algoritma HRN, saya akan melanjutkan algoritma round robin. Nah, algoritma round robin ini eh, berbeda dengan algoritma HRN, di mana algoritma round robin ini merupakan algoritma primitif. Nah, dia ini dihitung berdasarkan kuantum. Kuantum dari sudah diketahui di sini bahwa kuantum dari soal kedua ini yaitu 4. Nah, untuk soal kedua, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kerjakan dengan menggunakan algoritma round robin. Diketahui kuantum sama dengan 4, ditentukan waktu tunggu atau waiting time, dan waktu turnaround time-nya setiap proses, serta rata-rata waktu tunggu dan turnaround time. Nah, untuk soalnya sudah dimasukkan di dalam tabel berikut dengan ada 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu tiba masing-masing 0, 2, 4, 5, dan 6 dan lama eksekusi masing-masing 9, 5, 3, 6, dan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal berikut ini. Nah, untuk nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, eh, proses penyelesaian dari algoritma Rubin ini berbeda dengan HRN, di mana dia tetap urutan prosesnya tetap berdasarkan ini, namun dia untuk menghitung waktu tunggu, terus juga waktu mulai dan waktu selesainya itu menggunakan Gantt chart yang berdasarkan dengan kuantum di mana cara perhitungannya itu P1, P2, P3, P4, dan P5 itu em, karena kuantumnya tadi diketahui sama dengan 4, jadi di sini eh, eh, diketahui juga tadi tuh kalau misalnya waktu lama eksekusinya itu 9, 5, 3, 6, dan 4.
Nah, hingga P1, P2, P3, P4, dan P5 secara berurutan. Di mana eh, lama eksekusi tadi dikurang dengan eh, kuantumnya. Jadi sehingga gini, 9 dikurang dengan 4 menghasilkan gimana? Menghasilkan 5 sehingga ditulis di sini P1 untuk selesai eksekusinya yaitu 4. Belum, bukan selesai eksekusi. Eh, Lama proses pertama yaitu 4. Terus juga untuk proses kedua dengan lama eksekusi 5 dikurang dengan koordinat dari 4 sama dengan 1. Sehingga kuantum pertamanya tadi ditambah dengan ditambah dengan 4 dan menghasilkan 8. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga yaitu diketahui lama eksekusi ada 3. Nah, dikurang dengan 4 karena eh, apa namanya tuh karena untuk proses ketiga ini lama eksekusinya yaitu 3 dan dikurang dengan 4 itu akan menghasilkan -1 berarti dia habis tidak bisa dikurangkan lagi sehingga di sini bukan ditambah dengan kuantumnya, bukan ditambah dengan 4 tetapi ditambah dengan waktu lama eksekusinya yaitu 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, lanjut untuk proses keempat, yaitu lama eksekusinya adalah 6, ditambah dengan kuantumnya 4 sama dengan 2, sehingga 11 tadi tetap ditambah dengan kuantumnya, karena dia bisa dikurangkan. Jadi 11 ditambah dengan kuantum tadi 4 sama dengan 15. Nah, selanjutnya untuk proses kelima, yaitu lama eksekusinya adalah 4, dikurang dengan 4, maka dia akan habis yang bersisa 0. Nah, tetap ditambah dengan kuantumnya 4 yaitu jadinya dari 15 ditambah dengan 4 sama dengan 19. Nah, selanjutnya karena sudah selesai dari P1 sampai P5 kita ulang lagi dari awal. Dari P1 lagi. Di mana di sini karena sisanya tadi 9 dikurang 4 sama dengan 5 masih bisa dikurang dengan 4. Jadi di sini menyisakan 1. Nah, di sini selanjutnya ditulis lagi P1. P1 karena eh, waktu selesainya P5 itu 19, maka ditambah dengan kuantumnya 4 karena dia masih bisa dikurang dengan karena 5 ini masih bisa dikurang dengan 4 sehingga dia menghasilkan 23 yaitu 19 ditambah 4 sama dengan 23. Nah, selanjutnya untuk proses kedua. Nah, karena proses kedua ini tidak bisa lagi dikurang maka dia habis. Nah, di mana proses kedua ini jadi 23 proses yang sebelumnya tadi itu ditambah dengan 1 sisa dari pengurangan 5 dikurang 4 ini yaitu 1. Nah, jadi 23 ditambah 1 sama dengan 24. Selanjutnya karena proses ketiga sudah habis, jadi kita lewati saja, langsung saja ke proses keempat, yaitu sisanya tadi 2, di mana 2 ini kurang dengan 4. Itu juga habis, sehingga menghasilkan di sini itu 26, di mana 24 ini ditambah dengan 2 yaitu menghasilkan 26. Selanjutnya, karena sudah selesai, kita balik lagi ke proses satu. Yang karena dia masih ada sisa 1 tadi, di mana 1 ini dipakai untuk yang 4. Nah, sudah tidak bisa lagi,
Nah, sehingga dia itu eh, untuk proses satunya atau selesai eksekusi proses satu ini dari selesai eksekusi sebelumnya yaitu 26 ditambah dengan sisanya tadi yaitu 4. Jadi 26 ditambah sisanya tadi sih yaitu satu, di mana 26 dikurang satu ditambah satu sama dengan 27. Hmm. Ini merupakan waktu selesai eksekusi dari proses eh, dari proses-proses yang ada di soal. Nah, yang saya tadi ini adalah waktu selesai eksekusinya. Sedangkan untuk waktu mulai eksekusinya yaitu 0, 4, 8, 0 untuk proses satu, 4 untuk proses 2, untuk proses 3 yaitu 8 dan proses 11 yaitu 11. Proses 4 yaitu 11 dan proses 5 yaitu 15. Nah, dan selesai eksekusinya untuk proses 3 yaitu 11, untuk proses 5 19, proses 2 24, proses 4 26 dan proses satu 27. Selanjutnya saya akan menghitung waktu tunggu dan waktu turnaround time-nya. Nah, eh, untuk waktu tunggunya itu dihitung sama dengan rumus selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba dan dikurang dengan em, lama eksekusinya. Nah, di mana di sini untuk proses pertama itu waktu selesainya adalah 27 dan dikurang dengan waktu tibanya yaitu 0 dan dikurang juga dengan lama eksekusinya yaitu 9 sehingga menghasilkan 18. Nah, sama seperti proses 2, 3, 4, dan 5 dihitung berdasarkan selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba dan dikurang juga dengan lama eksekusinya. Di mana 24 dikurang 2 eh, dikurang 2 karena dia waktu tibanya itu di sini 2 sehingga di sini dikurang 2. Nah, dikurang 2 dan dikurang juga dengan 5 karena itu lama lama prosesnya sehingga menghasilkan 17. Nah, selanjutnya untuk proses ketiga juga seperti itu di mana 11 dikurang dengan waktu tibanya 4 dan dikurang juga dengan lama prosesnya yaitu 3 sehingga menghasilkan 4 sama juga seperti proses 4 yaitu 26 dikurang 5 dikurang 6 sama dengan 15 dan em, untuk proses 5 juga seperti itu di mana 19 waktu selesai eksekusinya dikurang dengan waktu tibanya yaitu 6 dan dikurang dengan lama eksekusinya yaitu 4 sehingga menghasilkan 9. Nah, untuk menghitung turnaround time-nya yaitu dengan waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusi. Di sini kita sudah mendapatkan waktu tunggunya yaitu 18, 17, 4, 15, dan 9 dan akan ditambahkan dengan masing-masing waktu em, lama proses atau lama eksekusinya. Jadi 18 ditambah 9 sama dengan 27, 17 ditambah 5 sama dengan 22, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 15 ditambah 6 sama dengan 21, dan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Sehingga sudah kita dapatkan di sini waktu mulainya, waktu mulai masing-masing proses, waktu selesai, waktu tunggu, dan waktu turnaround time-nya. Bisa kita pindahkan ke tabel lain yang lebih. Nah, seperti ini, di mana waktu mulai eksekusi untuk proses satu ini berdasarkan dari Gancar yaitu 0, untuk proses 2 waktu mulainya berdasarkan dari Gancar yaitu 4, waktu mulai untuk proses 3 yaitu 8, waktu mulai untuk proses 4 yaitu 11, dan waktu mulai untuk proses 5 yaitu 15. Nah, untuk selesai eksekusinya juga ditentukan oleh Gancar, di mana waktu selesai eksekusi untuk proses pertama yaitu 27, untuk proses 4 yaitu 26, dan waktu lama eksekusi untuk proses 2 yaitu 24,
Dan selanjutnya untuk proses ketiga yaitu lama eksekusinya adalah 11 dan proses 5 lama eksekusinya atau selesai eksekusinya bukan lama eksekusi. Selesai eksekusinya itu untuk proses 3 yaitu 11 dan selesai eksekusinya untuk proses 5 yaitu 19. Dan sebelumnya kita sudah menghitung waktu tunggu dan waktu turnaround time-nya di slide sebelumnya dan eh, sehingga kita bisa langsung saja menghitung jumlah dari turnaround time dan waktu tunggu dan menghitung rata-ratanya di mana waktu tunggu ini jumlahnya adalah 63 dan dibagi dengan eh, jumlah jobnya atau jumlah prosesnya yaitu 5, 63 dibagi 5 sama dengan 12,6. Dan untuk turnaround time-nya juga sama dibagi 5 di mana 90 dibagi 5 menghasilkan 18. Eh, itu saja presentasi dari saya yang sudah menjelaskan algoritma HRN dan round robin. Eh, Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton. Eh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.